Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita perlawanan balik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pasca ditetapkan tersangka oleh KPK. Karena tadi kita sudah bahas soal kriminalisasi dan politisasi, saya akan putarkan lagi ya. Penegasan soal kriminalisasi dan politisasi ini disampaikan langsung oleh DPP PDI Perjuangan. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Mas Gundrom, apa argumentasinya bahwa kasus ini kental argumentasi politik dan juga kriminalisasi? Apa argumentasinya? Ya, pertama saya sampaikan tadi bahwa secara fakta hukum, logika hukum ini nggak masuk. Disebut dengan kasus hukum. Berarti kalau itu nggak masuk, berarti ini adalah kasus politik. Yang disebut dengan saudara Roni tadi itu juga adalah teror. Kenapa? Setiap Sekjen PDI Perjuangan itu bersuara keras, bersuara kritis, itu selalu diancam, selalu ditakut-takuti akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Dan ini 1 tahun belakangan sudah sering disampaikan kepada Sekjen. Bahkan terakhir, sebelum ini terbit yang namanya tersangkanya KPK, Sekjen juga mendapatkan informasi, intimidasi, bahwa kalau Jokowi itu dipecat, maka dia akan langsung menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Dan itu disampaikan langsung oleh Sekjen dan pernyataan itu dinotariskan oleh Sekjen sebagai bentuk pernyataan yang resmi, yang nantinya itu akan bagian dari untuk mengungkap skenario besar. Ya ada yang ada salah satu sumber yang menyampaikan ke Mas Hasto. Kalau PDI Perjuangan memecat Jokowi dan putra-putranya, dia akan langsung tersangka kasus Harun Masiku. Kemudian 1 bulan sebelumnya kan menyampaikan juga di podcast, di sebuah podcast waktu itu sudah ada yang mendatangi Mas Hasto dan akan ditersangkakan 1 bulan sebelum itu. Jadi ini disebut ini sebagai bagian teror, kemudian juga sandera politik. Karena bagi kami sendiri tegas bahwa selesaikan kasus Harun Masiku, cari buru tangkap Harun Masiku karena ini mencederai citra partai kemudian menjadikan sandera politik. Makanya saya bertanya sekarang, siapa yang menyembunyikan Harun Masiku kalau benar dia disembunyikan? Jangan-jangan pihak yang selama ini menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan yang menyembunyikan untuk menjadikan ini sebagai isu politik. Kalau sekjennya keras, Harun Masiku, sekjennya keras, Harun Masiku. Oh, jadi malah justru lawan politik yang menyembunyikan Kalau saya tadi dengan segala hormat kepada Mas Roni tadi, kalau memang diketahui Harun Masiku tanggal tahun 2023 sudah diketahui posisinya, kenapa tidak ditangkap? Itu yang kita tahun 2023 kenapa tidak ditangkap langsung Harun Masiku dan Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Saya ingin ke Mas Ronald ya. Apakah memang karena posisinya pada saat itu PDI Perjuangan masih mesra, masih jadi partai penguasa, masih mesra dengan Pak Jokowi, masih menjadi sekjen terkuat, makanya ada ketakutan untuk menetapkan sebagai tersangka dan menangkap Harun? Dari sisi kita lihat sendiri, sisi sebelumnya era kepemimpinan saat kemarin kan antara Merah dengan PDIP dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi pun masih kompak lah ya. Ada faktor seperti itu. Kemudian juga berarti memang ada faktor itu yang mempengaruhi. Bisa jadi seperti itu pimpinan KPK. Kemudian juga dari pihak Pak Firly Bahuri pun sangat dekat sekali nih. Beberapa kali kalau ada rapat dengan penguasa saat itu ya. Dengan PDI Perjuangan dan semacamnya. Jadi terus juga pada saat proses penyidikan pun sangat terhambat. Sampai pada saat saya udah keluar pun dari KPK pun terkena TWK pun itu dirasakan oleh penyidik yang menangani perkara tersebut. Ya saya masih suka diskusi lah dengan Mas Rosa dan rekan-rekan penyidik yang lainnya beserta mantan-mantan teman-teman saya di penyidikan juga. Itu sangat kental sekali hal tersebut. Ya mungkin ini suatu gebrakan ya. Kalau tadi tanya kenapa baru menetapkan sekarang, kan kita tahu sendiri bahwa pelantikannya Pak Setio pun baru terjadi tanggal 20 Desember 2024. 2024 kemudian juga penetapan tersangkanya tanggal 26 ya. Dan itu menurut saya itu suatu langkah awal. Kita tahu sendiri ya bahwa KPK sendiri udah kepercayaan publik kepada KPK seperti yang dijelaskan Bang Ganjar tadi sudah sangat titik nadir yang sangat parah. Mungkin ini salah satu langkah. Jadi untuk mengembalikan itu makanya ditangkap sekjen partai penguasa. Ini bukan masalah siapa ditangkap. Kita lihat utang-utang yang belakangan yang besar yang sangat lama ini coba diangkat kembali. Dan tadi juga disampaikan oleh Mas Adi bahwa
kenapa nggak yang lain ya? Kita tunggu aja. Mungkin siapa tahu setelah yang perkara ini selesai, perkara-perkara besar yang lain juga akan di KPK akan tindak lanjut ya. Dan itu suatu PR besar yang akan diembat oleh Pak Setio. Apakah benar seperti itu atau emang ada faktor politik yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur Romli itu? Tapi Anda mengakui ya sebagai mantan penyidik KPK memang faktor politiknya kuat ya pada saat itu ingin menetapkan Hasto ada pengaruh dari kekuasaan pada saat itu ya. Kita bisa lihat sendirilah sekarang. Jadi ketika pengaruh atau ketika hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan renggang itu ya kita mungkin memudahkan jalan. Ya kita lihat sekarang seperti yang sekarang ini Presiden Prabowo sendiri pun sangat mendukung sekali terkait masalah pemberantasan korupsi. Kita lihat ada perkara timah dan semacam. Beliau sudah mengeluarkan statement bahwa hukumlah seberat-beratnya. Dan di sini kita lihat Pak Prabowo sendiri pun tidak terlalu ikut campur lah dalam perkara yang terkait Harun Masiku itu sendiri. Dan saya lihat ini adalah suatu titik balik, mungkin juga itu yang jadi keberanian dari pihak KPK saat ini, entah itu dari penyidiknya ataupun dari Pak pimpinan KPK. Oke lah, ini tidak ada faktor dukungan dari penguasa ataupun kita jalankan tugas sepenuhnya. Baik, saya mau ke Pak Ganjar ya. Pak Ganjar, kasus ini bergulir 4 tahun, diakui bahwa ada faktor politis ketika teman-teman mantan penyidik ingin menetapkan Hasto sebagai tersangka. Jadi memang wajar ya ketika muncul tudingan ini ada politisasi, faktor politisnya sangat kuat dalam kasus ini. Tadi Mas Adi sudah tegaskan dan saya setuju ya. Di semua kasus korupsi, ketika politisi dijerat, pasti muncul gaung itu ya, politisasi gitu ya. Dan bisa jadi ada, ya, bisa jadi tidak. Nah, cuma kalau dalam kasus ini, menurut saya tidak terlalu sulit melihatnya. Ya, jadi kita challenge dua-duanya. Jadi gini, kalau memang KPK yakin dengan posisinya mentersangkakan Pak Hasto, saya bilang tadi ya, secara teoritis, bahkan sehari setelah menetapkan tersangka, kalau harus disidangkan harusnya sudah siap. Berani menetapkan berarti bukti cukup, kan begitu ya. Jadi kita lihat apakah KPK berlama-lama ya setelah menetapkan tersangka. Saya nggak bicara penahanan ya, saya bicara proses hukum sampai ke pengadilan. Ya. Dulu. Lalu apakah tetap jalan ya proses ini berjalan terus gitu ya, tidak melemah ya. Nah di sisi lain begini, isu kriminalisasi ini akan dan politisasi ya akan muncul indikasi bahwa ini jangan-jangan benar kalau KPK melunak. Jadi kan begini, kalau saya boleh memetakan, ini penguasa menggunakan KPK menjerat Pak Hasto, gitu kan ya. Begitu ada daya tawar gitu ya, karena diancam mau dibuka gitu ya, penguasanya melunak lalu bilang ke KPK coba direm sedikit. Nah, jadi kalau KPK-nya ngerem nih, KPK-nya melunak, wah ini indikasi politiknya memang benar ada nih jangan-jangan, gitu kan. Jadi kita melihat kalau memang KPK yakin dengan tindakan hukumnya harusnya ini tidak ada masalah, gitu kan. Termasuk juga untuk membawa ke pengadilan Harun Masikunya juga, gitu. Walaupun dianya belum ada, in absensiakan saja, gitu. Karena begitu berani menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, berarti mata rantai yang terputus ini sudah cukup tersambung, ya walaupun mungkin belum cukup terang benderang, tapi sudah cukup tersambung. Gitu. Artinya bukti-bukti untuk sekedar membawa ke pengadilan cukup. Gitu. Jadi politisasi atau tidak itu menunggu langkah selanjutnya KPK. Kalau KPK melunak, berarti memang indikasi politiknya sangat kuat ya. Kenapa sangat kental KPK melunak? Jangan-jangan penguasa bilang rem dulu. Kenapa penguasa bilang rem? Karena Pak Hasto ngancam mau buka. Oke, saya ingin putarkan ini terlebih dahulu ya. Apakah ini sebagai alat daya tawar? Kita dengarkan sama-sama. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Itu tadi pernyataan dari Bu Koni Bakri ya, salah satu sahabatnya Mas Hasto Kristianto, bahwa Mas Hasto sudah menyiapkan video-video yang Anda sampaikan juga, video-video dan juga dokumen penting skandal korupsi pejabat negara. Saya ingin tanya, apakah ini bentuk perlawanan atau ini sebagai alat daya tawar aja, alat daya tawar politik seperti yang tadi dibilang sama Pak Ganjar? Ya kalau kami melihat ya ini sebagai bentuk dari perlawanan. Oke, ini memang bentuk perlawanan terhadap kasus kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan yang bagi kami itu tidak punya dasar hukum yang kuat. Ini hanya mencoba untuk mengait-ngaitkan
dan mencoba untuk terus menyerang PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan dalam posisi politik kami yang saat ini lebih kritis terhadap kekuasaan. Kan kuncinya di situ. Ya. Dan kami juga menyadari, Mas Sekjen juga menyadari ketika kasus penyidik Rosa yang secara brutal ya merampas, mengambil tanpa surat pemeriksaan, tanpa surat penyitaan terhadap HP, terhadap buku partai, maka di situ ada kekhawatiran untuk melakukan kesewenang-wenangan yang terus berlanjut. Makanya dari itu beberapa dokumen penting yang otentik itu sengaja dititipkan oleh Mas Sekjen kepada Ibu Koni Bakri waktu itu ke Jakarta, dan waktu itu juga sempat tampil di podcast 1 bulan yang lalu, dan juga Ibu Koni menyampaikan bahwa Mas Hasto itu akan ditersangkakan untuk kasus Harun Masiku karena berbicara keras. Tapi karena Mas Sekjen tidak merasa ya dan yakin tidak terlibat dengan kasus penyuapan ini, tetap saja bersuara keras, tetap saja kritis. Sebagai saya bukan orang yang mudah diintimidasi, dan memang saya yakin saya tidak terlibat dalam kasus ini. Mas Gundrom, tadi Anda katakan bahwa ini adalah bentuk perlawanan karena dikriminalisasi. Jadi pertanyaannya, kalau kemudian Mas Hasto tidak ditersangkakan, video-video skandal korupsi pejabat negara nggak dikeluarin? Menurut saya dari video-video yang muncul itu pun juga yang disediakan itu kan nggak hanya kasus-kasus yang baru, kasus-kasus yang lama. Makanya kami juga mempertanyakan, ini keseriusan soal KPK ya, ini kan benar-benar mau ngincer Sekjen PDI Perjuangan. Kalau mau bicara soal kasus-kasus korupsi yang besar, seperti yang disampaikan oleh Bang Adi Praitno tadi, misalnya kasus yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri, dugaan ekspor biji nikel yang kerugian negara di situ ratusan triliun, dan menyebut 2 nama yang namanya Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto. Ini kan video yang sangat viral. Kemudian juga kasus Blok Medan yang disebutkan sebagai fakta di pengadilan. Mana kelanjutannya KPK? Ini kan kasus mana kerugian negara? Yang saya maksud Mas Hasto bukan pejabat negara, harusnya dia nggak diincar. Kalau dia dapat duit dari rakyat, kalau dia mengelola anggaran dari rakyat, maka dia boleh diawasi. Ya kan dia bukan siapa-siapa. Konstruksi hukum, oke, tapi menurut saya adalah ketika dia dibidik apa alasannya, ya kan? Maka saya bilang fakta boleh berspekulasi dan dugaan, fakta pengadilan itu tidak ada. Dugaan di pengadilan itu tidak ada. Kalau mau bicara kasus-kasus besar, ya silakan. Ungkap yang lebih besar. Sebelum ini ada penggeledahan oleh KPK terhadap kantor BI dan sudah ditetapkan tersangka 2 oleh Deputi Penyidikan. Tiba-tiba diralat oleh jubir. Gimana kalau kita bicara KPK seperti ini? Ada 78 pegawai KPK terlibat pungli. Kembali lagi nih. Minta maaf. Gimana kita berbicara soal KPK? Mas Gundrom, tapi pertanyaan saya, kalau Mas Hasto tidak ditersangkakan, jadi video-video dan juga dokumen skandal korupsi itu tidak akan dikeluarkan? Kan selama ini Mas Hasto bicara keras juga terkait juga kasus korupsi, apa yang dia bicarakan. Jadi video-video itu apa poin pentingnya? Ya poin pentingnya adalah di pembuktian, hanya untuk alat gertak sambal aja atau gimana? Ada dokumen ya, ada rekaman, ada data-data yang lain, itu yang nanti akan dimunculkan. Dokumen dan data-data yang dipegang oleh Sekjen PDI Perjuangan, Sekjen Partai Penguasa di pemerintahnya Pak Jokowi selama 10 tahun. Berarti itu dokumennya cukup penting. Ya sangat penting kan. Mas Hasto 9 tahun dalam pusaran kekuasaan. Jadi tahu rahasia-rahasia. Tapi dia tidak menjadi pejabat publik, ditawari menteri menolak, ditawari jabatan apapun menolak. Karena waktu dia sudah sadar kalau dia masuk sebagai pejabat publik pasti akan langsung menjadi sandra. Makanya dia menolak. Tidak mau menjadi pertanyaannya kenapa dari dulu tidak diserahkan? Kenapa baru sekarang diserahkannya? Itu obstruction of justice loh. Enggak juga, karena kita melihat kan sebenarnya kita kembali kepada penegak hukum sendiri. Kasus-kasus ini kan sudah banyak dibicarakan oleh publik, ya kan? KPK bicara kasus, polisi bicara kasus, kejaksaan 300 triliun kemudian dihukum hanya 6,5 tahun, tadi juga ada 5 tahun. Ini kan kasus-kasus yang besar yang sebenarnya kalau kita bicara kerugian uang negara itu kan luar biasa. Tapi kenapa kok tidak dilanjuti? Terus yang ditersangkakan malah Hasto Kristianto yang bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara, dan dalam fakta-fakta pengadilan tidak ada disebut nama-nama Hasto Kristianto dan keterlibatan suap di situ. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat video-video dan juga dokumen ini yang sengaja disiapkan ini alat gertak sambal atau alat daya tawar atau gimana? Ya, saya melihat ini sebagai bentuk ketidakterimaan Pak Hasto dan para pendukungnya, terutama tim hukum. Karena kasus tersangka ini dinilai sebagai bagian dari kriminalisasi. Jadi dengan adanya video-video yang ingin ditunjukkan, ingin bilang bahwa banyak loh kasus yang melibatkan, banyak rahasia-rahasia negara yang pastinya KPK juga punya data, kenapa kemudian tidak diungkapkan. Itu yang sebenarnya pesannya sederhana. Tapi sekali lagi sebenarnya apapun lah yang terjadi, KPK pastinya punya fakta ya, yang kemudian terukur untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Nah,
tantangan ke KPK ke depan setelah kerja cepat ini kan, cepat sekali menetapkan Pak Hasto jadi tersangka itu, ya Harun Masihu memang. Harus ketemu. Iya, Harun Masihu udah lama loh ditetapkan sudah tersangka. Masa iya sih nggak bisa? Kan bisa kerjasama dengan penegak-penegak hukum yang lain. Kita tahu di negara ini sudah punya instrumen segala-galanya. Kalau ada kasus begal, sehari 2 hari selesai. Kasus terorisme, sehari 2 hari selesai. Masa iya Harun Masihu itu hampir 5 tahun nggak bisa terungkap gitu loh, Pak. KPK tuh udah canggih secanggih-canggih, enggak kok. Punya instrumen segala-galanya. Dulu Nazarudin ada di Kartagena, dapat itu barang. Enggak sulit. Nah, problemnya adalah khawatir ada sesuatu yang ini melampaui persoalan-persoalan hukum. Semua orang bicara hukum ngerti sekarang, nggak harus ahli hukum kok, nggak harus sekolah hukum. Tapi bahwa ada argumen-argumen yang seakan-akan ini kok dipersulit, padahal itu susah. Maksud saya kok kenapa itu dipersulit padahal gampang. Ini seperti kasus Harun Masihu. Masa iya sih Harun Masihu kan sudah ada petunjuk tuh tahun 2022-2023. Kenapa ini tidak bisa diungkap? Oleh karena itu kalau saya ingin mengapresiasi seminggu, 2 minggu, ya maksimal sebulan. Nah ini Harun Masihu nih barang. Sudah ketahuan, ada di Indonesia. Dan kemudian akan terungkap siapa sebenarnya pihak-pihak yang kemudian akan terlibat. Dan kemudian juga akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi, sebagai tersangka, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya yang ingin saya katakan, persoalan ini hanya jangan selesai sampai persoalan Hasto sudah tersangka. Ini harus dikembangkan yang seluas-luasnya dan secepat-cepatnya biar tuntas. Kan kira-kira begitu aja, Nak. Mas Adi, perlawanan balik dari Hasto Kristianto ini akan membuat situasi politik goyang dan mengubah peta politik nggak? Ya tentu saja kalau itu betul diungkapkan ya, ini pasti akan menimbulkan instabilitas dan gejolak politik, terutama membangun kepercayaan para investor. Karena kalau ada huru-hara, gonjang-ganjing politik, orang ini kan agak ngeri-ngeri sedap untuk tanam duitnya, untuk berinvestasi di Indonesia. Itu yang mestinya harus diantisipasi, karena ini akan terjadi dalam tanda kutip ya, opini-opini yang memang dalam banyak hal sangat destruktif bagi konsolidasi politik. Betul bahwa hampir 100% kekuatan politik mendukung pemerintah. Betul bahwa DPR itu mendukung pemerintah. Tapi kalau isu-isu yang terkait dengan hukum, satu persatu, yang katanya mau dikeluarkan oleh Bang Guntur, wah ini juga akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak berkesudahan. Karena kunci investasi itu adalah bagaimana supremasi dan tingkat kepercayaan kepada penegak hukum. Kalau respect publik terhadap penegak hukum kita itu turun, ya sulit kita bisa membayangkan bagaimana di 2025 itu kita akan membayangkan bagaimana situasi ekonomi yang kita yang akan datang. Oleh karena itu, kalau saya sih selalu mengatakan peristiwa politik dan hukum di negara kita ini kan seperti rumah kaca. Nah, apa yang terjadi di Kuningan dan di tempat yang lain, ini transparan. Orang sana juga bercerita kemana-mana, cerita ke media, cerita ke kalangan aktivis, cerita ke kawan-kawan kampus. Itulah yang saya sebutkan, sehebat apapun membangun argumen bahwa penegakan hukum itu tanpa intervensi, tanpa ada pesanan, ya buktikan. Tidak bisa hanya dibantah. Tidak bisa dibantah hanya melalui argumen-argumen normatif. Tadi Pak Ganjar sudah mengatakan nanti akan dilihat apakah KPK akan masuk angin apa enggak, karena ketika Hasto Kristianto mengancam akan membongkar skandal-skandal itu pasti kan akan berpengaruh terhadap instabilitas politik ya. Tadi Anda katakan, nah ini akan membuat intervensi nggak dari penguasa ini kepada KPK untuk rem sedikit supaya kita lebih stabil. Kalau saya sih berharap KPK tutup mata. Ini penegakan hukum kok, nggak peduli dengan resiko politik, nggak peduli dengan ada video-video yang kemudian akan ditampilkan. Justru KPK harus berterima kasih. Kalau ada video yang dicicil satu persatu yang terkait dengan pejabat-pejabat negara yang terlibat dalam kasus korupsi, itu kita tunggu, biar selesai ini barang persoalan korupsi. Kita nggak mau lah kita selalu ngomong soal pemberantasan korupsi, koruptor dan seterusnya. Tapi memang terkesan ini kalau ada maunya. Tapi kalau tidak ada maunya, ini kemudian landai isu politiknya. Makanya setelah Pak Hasto tersangka, kita nunggu betul ini, gaspol nih KPK. Ayo dong Harun Masihu, sebulan, 2 bulan, jangan lama-lama ini barang. Kelamaan 5 tahun ini, Nak. Apa yang tidak dimiliki oleh KPK sekarang? Untuk mengungkap persoalan Harun Masihu. Semua sudah dipanggil saksi-saksi, sudah ada tersangka, yang baru sudah ada. Ini yang saya kira adalah satu momen
sebagai kado terindah 2025 Harun Masiku harus ditangkap. Oke, saya harus disclaimer ya, sebetulnya kita mengundang juru bicara KPK Pak Tessa Mahardika untuk bergabung melalui sambungan virtual, tapi sayangnya dari pihak KPK belum bersedia untuk memenuhi undangan kami. Jadi kita nggak dapat nih jawaban-jawaban dari KPK di mana Harun, kemudian langkah KPK selanjutnya apa. Tapi saya ingin bahas nanti lebih dalam di segmen selanjutnya soal langkah apa yang akan ditempuh PDI Perjuangan, mengingat sebentar lagi Hasto Kristianto akan dipanggil dan dilakukan penahanan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.